Seruan cabut baiat warga LDII dari Imam Islam Jamaah makin membahana di seluruh penjuru Nusantara. Sahabat Heril Anas TV, beberapa tahun terakhir terjadi fenomena keluarnya warga Islam Jamaah dari golongannya. Sebuah golongan yang mewajibkan baiat kepada sang amir. Dengan kesadaran penuh dan itikat baik, kami menyatakan untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kami menyatakan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia dan menyatakan keluar serta baroah dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Fenomena keluarnya pengikut Islam Jamaah ini nampaknya belum tercium oleh pihak berwenang di negeri ini. Padahal belum lama berselang terjadi kasus pembekuan ajaran serupa, yakni kelompok Khilafah Islamiyah, sebuah kelompok yang menganut konsep khilafah yang ajarannya sama persis dengan ajaran Islam Jamaah, yakni mengkafirkan orang yang tidak baiat kepada imamnya. Sebagaimana diketahui, konsep khilafah atau sistem keamiran yang dipraktikkan oleh berbagai kelompok Islam di negeri ini berpotensi menimbulkan benturan antar kelompok dan mengancam kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia. Dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Zuli Qodir mengatakan, orang-orang yang masuk dan bergabung menjadi pengikut keamiran cenderung bersifat puritan, yakni merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain sehingga menimbulkan keresahan dan merusak kerukunan antar sesama warga. Persis seperti itulah ajaran Islam Jamaah yang menjadikan baiat sebagai pengesah keislaman, dan orang yang tidak berbaiat kepada amirnya dinyatakan kafir. Orang yang mencabut baiat dinyatakan murtad. Demi masa depan bangsa ini, saya kira kita perlu mendudukan dengan baik. Apakah ajaran Islam ini yang kita akan ambil adalah yang sifatnya hanya bagian kulit, atau yang sifatnya substansi, ataukah yang bagian yang sifatnya hanya bersifat formalistik, simbol, atau yang sifatnya adalah nilai etik dari ajaran Islam itu sendiri. Karena itu mari kita mencoba mendudukan Islam itu secara substansi, secara etik, sehingga tidak menyalahgunakan ajaran-ajaran Islam yang substansial untuk kepentingan sesat. Bila dikatakan konsep keamiran pernah diterapkan dalam Islam, itu memang benar, yakni di masa Khalifah Ar-Rasyidin. Namun konsep kepemimpinan Islam yang diterapkan oleh para sahabatnya adalah sistem pemerintahan yang merupakan pelanjut dari konsep kenabian yang murni melanjutkan ajaran Rasulullah. Nah, sistem kehilafahan atau kerajaan atau daulah itu baru muncul setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena kerajaan itu lahir setelah Nabi Muhammad wafat. Bahkan kepemimpinan ataupun sistem pemerintahan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan dan Abi Thalib itu berbeda satu sama lain. Cara mengangkatnya, cara menjadikannya. Apalagi setelah daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, daulah Utsmaniyah, dan segala macam. Itu menjadi sangat beragam. Sebab itu agak sulit dipertanggungjawabkan secara akademik apabila dikatakan bahwa di dalam Islam itu mengenal sistem pemerintahan yang baku. Itu hampir tidak bisa ditemukan referensinya yang jelas. Di dalam Islam tidak mengenal sistem pemerintahan yang baku. Konsep kekhalifahan para sahabat Nabi itulah yang dijadikan alasan pembenaran dalam pendirian keamiran Islam Jamaah.
meski dalam prakteknya menyelisihi konsep yang sesungguhnya, karena mereka mendirikan keamiran atau kehalifaan dalam sebuah negara yang telah memiliki sistem pemerintahan. Padahal konsep keamiran atau kepemimpinan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin serta seluruh pemimpin Islam yang pernah ada adalah menjalankan sistem pemerintahan yang mengatur masalah hajat hidup seluruh rakyat yang ada di bawah kekuasaannya. Sistem kekhalifahan yang pernah ada adalah memiliki kekuatan untuk melindungi, mengayomi, serta memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan syariat. Kekhalifahan yang dikenal dalam literatur Islam adalah kekhalifahan yang memimpin sebuah negeri yang boleh saja bernama kepresidenan, kerajaan, kesultanan, maupun berbagai nama lainnya yang merupakan pemimpin sebuah wilayah atau kepala negara. Kesultanan, sultan atau raja ataupun presiden itu nama seorang khalifah. Jadi kalau kemudian sekarang adalah khilafah dan nama pemimpinnya adalah bukan presiden, bukan raja, bukan gubernur, itu adalah sebuah hal yang agak sulit ditemukan literaturnya atau referensinya. Boleh khalifah, namanya boleh raja, namanya boleh sultan, gitu kan? Makanya dulu dikenal juga. Maka seorang penulis itu menulis buku tentang sultaniyah. Jadi kesultanan, sultan atau raja ataupun presiden. Sistem keamiran maupun kekhalifahan yang diterapkan dalam Islam Jamaah adalah sistem yang tidak dikenal dalam literatur Islam. Menurut Zuli Qadir, sistem kekhalifahan yang diterapkan oleh berbagai kelompok Islam yang ada saat ini adalah sekedar pemimpin golongan saja. Sebuah kepemimpinan yang tidak mungkin mampu untuk melakukan penegakan hukum syariat karena mereka tidak memiliki kekuatan maupun wilayah. Bila memaksakan akan menegakkan hukum syariat, maka itulah yang dimaksud bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berpotensi menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan negara tentu berhak menertibkan atau membubarkannya. Lebih kurang 400 saudara-saudara kita yang terpapar aliran NII, aliran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa, menyatakan cabut baiat. Tadi saudara-saudara sudah saksikan di ruangan ini. Mereka melakukan cabut baiat. Kemudian untuk selebihnya, saya berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saya berikan kesempatan untuk melakukan cabut baiat juga. Dan saya berikan kesempatan seluruhnya harus cabut baiat. Selain karena alasan bertentangan dengan konsep kenegaraan, konsep keamiran Islam Jamaah yang diangkat berdasarkan keturunan juga menyelisihi contoh dari Nabi dan para Khulafaur Rasyidin. Gerakan khilafah atau keamiran yang dipraktikkan Islam Jamaah yang menjadikan baiat sebagai keharusan, menganggap amir adalah segalanya, dan mengesampingkan hal yang lain, juga menimbulkan pemahaman kepada semua pengikutnya bahwa beramir, berbaiat, dan bertaat amir itulah yang merupakan cabang tertinggi dalam Islam. Padahal jelas, dalam ajaran Islam, hal yang tertinggi adalah ajaran Tauhid. Praktek memutarbalikkan struktur doktrinal inilah yang diberlakukan Islam Jamaah dan sungguh sangat berbahaya. Membahayakan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus membahayakan pemahaman ajaran Islam itu sendiri. Gerakan keamiran golongan yang dilakukan kelompok Islam Jamaah dapat dikatakan sebagai tanda kurang bersyukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena kita sudah diberi negara yang berdaulat, memiliki penguasa yang juga mengatur masalah hajat rakyat, memberi keleluasaan kepada rakyat untuk menjalankan agama dan syariat. Negara juga ikut mengatur dan mengurus serta memfasilitasi semua umat beragama, termasuk umat Islam. Namun tetap
berusaha juga mendirikan keamiran dengan membuat-buat alasan bahwa negara tidak mengurusi masalah agama ataupun masalah ibadah. Lantaran alasan itulah, mereka kemudian merasa wajib untuk mendirikan keamiran untuk mengurus masalah ibadah karena menurut mereka, negara hanya mengurusi masalah keduniaan. Lalu apakah benar keamiran Islam Jamaah yang mengurusi masalah ibadah di negeri ini selama ini? Dalam kenyataannya, keamiran Islam Jamaah tetap mengikuti peraturan pemerintah dalam hal pengurusan ibadah dan agama. Dalam hal pengurusan ibadah haji, dalam hal penentuan waktu berpuasa Ramadan, demikian pula dalam hal penentuan Syawal, Lebaran dan lain-lain, keamiran Islam Jamaah tetap menunggu keputusan pemerintah. Faktanya kemudian, satu-satunya yang diurusi oleh keamiran Islam Jamaah adalah menguras uang atau harta pengikutnya melalui berbagai bentuk pungutan liar yang dibungkus dengan istilah infak, sedekah, dan pembelaan. Kemudian memelintir berbagai dalil agama untuk menjadi pembenaran. Penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh keamiran Islam Jamaah semakin lama semakin terkuak dan menjadikan pengikutnya semakin sadar bahwa selama ini telah berada dalam tipu daya keamirannya. Dan itulah yang membuat mereka beramai-ramai mencabut tali baiat untuk kemudian berbondong-bondong kembali kepada pangkuan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya memohon maaf kepada semua muslimin yang selama 50 tahun pernah saya kafirkan, pernah saya anggap kafir. Karena itu memang doktrin dari Islam Jamaah. So saja dari saya yang saya ingin sampaikan kepada semua jamaah, khususnya keluarga saya, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan karena hidup di dunia hanya satu kali, ya kan? Untuk urusan dunia saja kita harus selektif dan teliti, apalagi untuk urusan akhirat, urusan surga neraka, masa kita mau menyerahkan kepada orang yang ngaku-ngaku sebagai imam kita. Kita teman banyak di luar, Masya Allah, mereka welcome. Ya, saya di mana-mana, alhamdulillah ada saudara-saudara sunnah. Ya, kita diterima dengan baik, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kita dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan hal ini bisa memberi motivasi teman-teman yang masih ada di dalam, karena biasanya ada tekanan dan ditakut-takuti seperti hantu itu. Nah, kita sampaikan bahwa setelah kita keluar justru teman kita lebih banyak, lebih nyaman, lebih enjoy. Sekian celotehan. Sampai jumpa di celotehan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.